Pas itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 mengenai konsep OSPF V2 Area Network. Di sini sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akbar Rizkyullah dari kelas TRI 4B dengan PM 247822035. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Mengapa sih kita tuh harus mengambil modul ini? Di sini bayangkan sudah waktunya keluarga Anda mengunjungi kakek nenek. Lalu kita mengematasi tas dan memasukkannya ke dalam mobil. Tetapi ini memakan waktu lebih lama dari yang Anda rencanakan. Dan sekarang Anda terlambat. Jika Anda mengeluarkan peta, ada 3 rute berbeda. Satu rute itu tidak bagus karena banyak pembangunan di jalan utama dan jalan tersebut ditutup sementara. Lalu rute lain sangat indah, tetapi membutuhkan waktu tambahan 1 jam untuk sampai ke tujuan Anda atau tujuan tersebut. Lalu rute ketiga tidak seindah yang pertama, tetapi termasuk jalan raya yang jauh lebih cepat, bahkan sangat cepat sehingga Anda mungkin benar-benar tepat waktu jika Anda mengambil rute ini. Nah, di sini dalam jaringan, paket itu tidak perlu menempuh rute yang berliku-liku. Rute tercepat yang tersedia selalu yang terbaik. Open Shortest Path First atau SPF dirancang untuk menemukan jalur tercepat yang tersedia bagi sebuah paket dari sumber tujuan. Kita masuk ke 1.0.2. Apa sih yang akan kita pelajari dalam modul ini? Nah, di sini judul modulnya kan konsep OSPF area tunggal. Tujuannya menjelaskan cara kerja OSPF di area 0 atau area tunggal, baik pada jaringan P2P atau point-to-point maupun jaringan multi-access broadcast. Di sini ada topiknya. Yang pertama itu ada fitur dan karakteristik OSPF. Tujuannya itu menjelaskan fitur dan karakteristik dasar OSPF. Yang kedua itu ada paket OSPF. Dia akan menjelaskan tipe paket SPF yang digunakan dalam SPF area network atau tunggal. Lalu operasi SPF, jelaskan bagaimana cara kerja SPF di area tunggal. Oke, ini paket tracer. Mungkin bisa dikerjakan masing-masing. Kita masuk ke 1.1. Baik, di sini kita lanjutin di yang OSPF fitur and karakteristik yang kita masuk ke 1.1.1 ada introduction to OSPF. Nah, perjalanan kita di bab ini itu dimulai dengan memahami apa itu sebenarnya OSPF dan mengapa protokol ini diciptakan. Pada masa-masa awal perkembangan internet, para praktisi jaringan itu sangat mengandalkan protokol bernama RIP atau Routing Information Protocol. Nah, namun seiring berjalannya waktu, jaringan komputer itu berkembang menjadi sangat masif dan kompleks. Kelemahan terbesar RIP pun mulai terlihat, yaitu sifatnya yang hanya mengandalkan jumlah lompatan router sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menentukan jalur terbaik. Next ke 1.1.2 yaitu komponen of OSPF. Nah, seperti sebuah mesin yang canggih, OSPF ini membutuhkan komponen-komponen internal yang saling bekerja sama agar bisa beroperasi dengan lancar. Secara umum, OSPF itu mengandalkan 3 komponen utama dalam menjalankan tugasnya. Komponen pertama adalah pesan protokol routing atau routing protocol message yang
diwujudkan dalam bentuk 5 jenis paket khusus, mulai dari Hello Paket untuk mencari tetangga hingga paket pembaruan rute untuk link state update. Nah, komponen kedua itu terstruktur struktur data atau tabel-tabel di dalam memori RAM router, seperti netboard table, topology table, atau routing table itu sendiri. Komponen yang ketiga itu menjadi otak dari seluruh proses ini adalah algoritma routing, di mana OSPF menggunakan perhitungan matematika pintar bernama algoritma SPF atau algoritma Dijkstra untuk memproses semua data yang masuk dan menentukan rute mana yang paling efisien. Next ke 1.1.3 link state operation. Setelah memahami komponennya, kita bisa melihat bagaimana langkah nyata sebuah router OSPF dari kondisi awal yang buta informasi hingga bisa mencapai kondisi konvergensi penuh di dalam jaringan. Proses operasional ini berjalan secara sistematis melalui 5 tahapan utama. Langkah pertama adalah membangun sebuah ketetanggaan, di mana router akan saling menyapa menggunakan paket hello. Setelah berteman, langkah kedua itu kita saling bertukar informasi kondisi link atau exchange link state advertisements. Berdasarkan kumpulan informasi LSA yang diterima dari semua arah, langkah ketiga adalah membangun basis data topologi yang utuh atau build the link state database. Ketika peta LSDB sudah lengkap dan sinkron di semua router, langkah keempat adalah mengeksekusi perhitungan matematis menggunakan SPF algorithm. Akhirnya, langkah kelima adalah memilih rute terbaik berdasarkan total akumulasi biaya terkecil dan memasukkannya ke dalam tabel routing utama. Lanjut ke single area and multi area OSPF. Untuk membuat operasional jaringan menjadi jauh lebih efisien dan mudah dikembangkan, OSPF mendukung metode pembagian wilayah yang disebut arsitektur hierarki menggunakan konsep area. Di dalam penerapannya, seorang administrator jaringan memiliki 2 opsi desain. Yang pertama, ada single area OSPF yang dimana seluruh router tanpa terkecuali dimasukkan ke dalam satu wilayah yang sama dan sesuai standar praktis terbaik. Area ini wajib dinamakan area 0 atau backbone area. Dan yang kedua itu ada multi area OSPF, di mana domain jaringan yang besar dipecah-pecah menjadi beberapa area kecil yang terhubung secara hierarki. Konsep multi area ini wajib menghubungkan semua wilayah cabang langsung ke pusatnya, yaitu area 0, melalui sebuah router khusus yang bertindak sebagai penjaga gerbang pembatas bernama area border router. Lanjut ke multi area OSPF, keputusan untuk memecah jaringan besar menjadi multi area OSPF bukan tanpa alasan, melainkan demi menghemat dan mengisolasi sebuah sumber daya perangkat. Ketika sebuah jaringan hanya menggunakan satu area tunggal yang terlalu luas, setiap kali ada gangguan kecil seperti kabel putus atau bergoyang di ujung jaringan, hal itu akan memaksa seluruh router di dalam jaringan untuk menjalankan ulang perhitungan algoritma SPF yang sangat menguras tenaga CPU. Dengan membaginya menjadi beberapa area kecil, dampak dari perubahan topologi tersebut berhasil diisolasi di dalam wilayah lokal itu saja. Router di area lain memang akan menerima informasi pembaruan mengenai adanya perubahan rute. Namun, mereka hanya perlu memperbarui catatan tabel routing tanpa harus dipaksa membuang waktu dan tenaga CPU. Selanjutnya, OSPF versi 3. Sebagai penutup dari karakteristik dasar OSPF, kita diperkenalkan dengan kembaran modern dari protokol
ini, yaitu SPF versi 3. Jika SPF versi 2 diciptakan khusus untuk melayani lalu lintas jaringan IP versi 4, maka OSPF versi 3 ini protokol yang setara namun dirancang untuk menangani proses pertukaran informasi pada jaringan IP versi 6. Secara fungsi dan kerja, OSPF versi 3 itu mengadopsi mekanisme yang sama persis dengan versi 2-nya, termasuk penggunaan algoritma SPF sebagai motor penggerak utamanya. Namun, keduanya ini berjalan pada jalur proses yang benar-benar terpisah dan mandiri di dalam memori router. Artinya, SPF versi 2 dan 3 akan memiliki catatan network table, topologi table, dan routing table mereka sendiri-sendiri tanpa saling mencampuri urusan satu sama lain dan memastikan bahwa migrasi jaringan dual stack IP versi 4 dan versi 6 di masa modern dapat berjalan berdampingan dengan stabil. Selanjutnya 1.2. Oke, baik. Sebelumnya kan terlebih dahulu, saya Anissa Dwi Ramadhani, NPM 2478-237 dari kelas TRI 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi di 1.2 OSPF record. Nah, yang pertama kita masuk di 1.2.1 tadi ada video di paket tracernya ya, yaitu OSPF. Lanjut, kita masuk ke 1.2.2, yaitu jenis paket OSPF-nya. Nah, paket link state adalah alat yang digunakan oleh OSPF untuk membantu menentukan route tercepat yang tersedia untuk sebuah paket. OSPF ini sendiri menggunakan paket link state atau LSP berikut untuk membangun dan memelihara kedekatan tetangga dan bertukar pembaruan peruteran. Nah, setiap paket ini memiliki tujuan spesifik dalam proses peruteran OSPF. Yang pertama, yaitu ada paket hello. Ini digunakan untuk membangun dan memelihara kedekatan dengan router OSPF lainnya. Yang tipe 2 yaitu paket deskripsi basis data atau DBD. Paket ini berisi daftar singkat LSDB dari router pengirim dan digunakan oleh router penerima untuk membandingkan dengan LSBD lokal. Nah, LSBD harus identik pada semua router link state dalam satu area untuk membangun pohon SPF yang akurat. Kemudian di tipe 3 yaitu paket permintaan status tautan atau link state request LSR. Router penerima kemudian dapat diminta informasi lebih lanjut tentang entry apapun dalam DBD dengan mengirimkan LSR. Kemudian tipe 4 itu paket pembaruan status tautan yaitu link state update atau LSU. Nah, paket ini digunakan untuk membalas LSR dan mengumumkan informasi baru. LSU berisi beberapa jenis LSP yang berbeda. Kemudian yang terakhir atau tipe 5, paket link state acknowledgement atau LSX. Ketika LSU diterima, router akan mengirimkan LSX untuk mengkonfirmasi penerima LSU. Nah, di bawah ini, bawah lagi, Bar, dia ada tabel untuk merangkum 5 jenisnya ya. Ya, yang pertama itu yang sudah tadi saya jelaskan, ada halo, dia untuk menemukan tetangganya, kemudian ada BDB, DBD untuk memeriksa konronsisasi basis, kemudian yang ketiga ada permintaan status tautan, bawah lagi, Bar. Kemudian ada LSR, LSU, dan LSA. Lanjut, yang 1.2.3, yaitu ada di pembaruan status tautan. Nah, pada router ini awalnya bertukaran paket DBD tipe 2 yang merupakan daftar singkat dari LSDB router pengirim. Paket ini juga digunakan oleh router untuk
penerima membandingkannya dengan SDB lokal. Nah, paket LSR tipe 3 ini digunakan oleh router penerima untuk meminta informasi lebih lanjut tentang sebuah entry dalam DBD. Paket LSU tipe 4 digunakan untuk membalas paket LSR. Kemudian tipe 5 itu digunakan untuk mengkonfirmasi penerima LSU tipe 4-nya. Nah, LSU ini juga digunakan untuk meneruskan pembaruan routing OSPF seperti perubahan tautan. Kemudian secara spesifiknya, paket LSU ini dapat berisi 11 jenis LSA OSPF versus 2-nya yang berbeda-beda. Nah, dengan beberapa yang lebih umum ditunjukkan pada gambar nanti yang di bawah, yaitu OSPF versus 4 ini mengubah nama beberapa LSA. Nah, baru bawah bar. Nah, di sini ada LSU dan berisi LSA-nya. Dia ada 5 jenis. Yang nama paketnya yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada Halo, DBD, LSR, LSU, dan LSA. Bawah lagi, Bar. Nah, di sini ada LSA tipenya, dia ada 8. Di 3 atau 4-nya dia itu sama, dia ada di ringkasan LSA keterangannya. Oke, bawah lagi. Bawah lagi, Bar. Nah, kita masuk ke 1.2.4, yaitu paket Hello. Paket OSPF tipe 1 ini adalah paket Hello. Paket Hello ini digunakan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, itu kita temukan tanaman tentang OSPF dan tetapkan kedekatan antara tanaman. Kemudian mengiklankan parameter yang harus disepakati oleh dua router agar dapat menjadi tetangga. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pilih designer router atau DR dan backup designer router BDR pada jaringan multi akses seperti Ethernet. Nah, tautan point-to-point itu tidak memerlukan DR atau BDR. Nah, di sini ada gambar yaitu berisi paket Hello SPF. Di sini dia ada tinggal tautan bangkai header, kemudian header paketnya, header paket OSPF, kemudian data spesifik tipe OSPF-nya, ini di bagian paket Hello-nya. Nah, dia ada di tipe 1 ya. Ada di panjang paket, dia memakai ID router dan ID areanya di bagian header paket OSPF. Nah, di paket Hello OSPF dia itu ada di masker jaringan, kemudian jeda mati router. Yang ditunjuk itu DR dan BDR. Kemudian daftar tetangganya. Lanjut, Bar. Oke, itu saja penjelasan dari operasi OSPF dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan operasi OSPF, yaitu pada 1.3 bagaimana cara kita untuk mengoperasikan OSPF. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farel Raditya dengan NPM 24782049. Di sini terdapat video OSPF operation, yang dimana OSPF operation ini jika kalian tonton itu adalah bagaimana cara kalian mengkonfigurasi dan juga mengenali OSPF. Kita langsung lanjut saja ke materi. Nah, di sini ada 1.3.2 yaitu apa saja yang harus dioperasikan di OSPF, yaitu ada 4. Kita harus membuat adjacencies ya. Adjacencies itu hubungan antara router 1 dan juga router 2, yang dimana kita harus saling menghubungkan masing-masing router ini, yaitu masing-masing router yang bertetangga ini itu memiliki hubungan yang saling berhubungan dengan OSPF seperti itu. Lalu yang kedua ada exchange routing information. Kita mengubah semua informasi melalui routing. Kita melakukan routing untuk mengubah semua informasi. Lalu calculate the best router. Kita akan menghitung
jalur router mana yang lebih baik untuk kita gunakan OSPF-nya, lalu reach convergence. Nah, ini kita nantinya kita apa namanya verifikasikan mana yang bisa dipakai. Lalu di sini terdapat table ya, ada tabel-tabelnya. Di sini ada state dan juga description, di mana ada downstate. Downstate itu di mana paket itu tidak menggunakan hello, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, lalu di downstate juga router router hanya menginginkan hello paket saja, seperti itu. Lalu ada init state, ada two way, terus lanjut bawah ada two way state, lalu ex start state, bawah lagi exchange state, loading state, dan full state. Nah, tadi itu ya, seperti sudah saya bilang, ini ada table-table dari langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di OSPF operation, seperti itu. Lanjut aja di sini ada establish network addresses. Coba diminta bahasa Indonesia aja emang nggak bisa di bahasa Indonesia nya oh bisa. Oke, di 1.3.3 ini kita akan menetapkan status OSPF ya, tadi adjacencies ke neighbor, ke tetangga gitu, yang dimana di sini ada ketika OSPF diaktifkan pada sebuah interface, router harus menentukan apakah ada tetangga OSPF lain pada tautan tersebut. Dan untuk melakukannya, router akan mengirimkan paket hello yang berisi ID routernya ke semua interface yang diaktifkan oleh OSPF. Lalu paket hello ini akan dikirimkan ke alamat multicast IPv4 224.0.0.5 yang dicadangkan untuk semua router yang sudah dipasangkan OSPF. Hanya router OSPF versi 2 yang akan memproses paket-paket ini. ID router OSPF yaitu digunakan oleh OSPF untuk memproses dan mengidentifikasi secara unik setiap router di area router OSPF. ID router ini adalah angka 32 bit yang diformat seperti alamat IPv4 dan ditetapkan untuk mengidentifikasi secara unik sebuah router di antara rekan-rekan OSPF. Ketika router tetangga yang mendukung OSPF menerima paket hello dengan ID router yang tidak ada dalam daftar tetangganya, maka router penerima akan mencoba membangun hubungan adjacency dengan router pengirim. Nah, seperti itu ya. Lalu bawa lagi di sini ada suatu contohnya ya. Agak atas sedikit lagi, atas sedikit. Nah, di sini ada 4 contoh ya. Itu ada satu dari keadaan menurut keadaan awal. Dari keadaan dari down state ke seperti biasa. Itu kan ya. Coba lihat gambarnya lihatin gambarnya. Udah ya, down state ke keadaan awal gitu. Lalu ke step kedua nah, ketika udah di keadaan awal seperti ini ya, ke ini state, lalu kita memperlihatkan yang step ketiga ada gambarnya tidak? Nah, ini ya, tadi kan init state cuman keadaan awal, dan sekarang menjadi two way state, di mana keduanya sudah saling terhubung ya, antara ID router di router 1 dan juga ID router di router 2 yang IP-nya mereka itu sudah terhubung, yaitu satu IP, yaitu 172.16.5.0/24. Lalu yang step keempat nah, ini memilih DR dan juga BDR. Nah, ini
Nanti akan ada di ini ya, materi berikutnya. Lanjut aja kita ke 1.3.4 bar. Nah, di sini yaitu ada sinkronisasi basis data untuk OSPF, yang dimana sinkronisasi ini akan dijalankan setelah status 2. Router akan beralih ke status sinkronisasi basis data. Sementara paket hello digunakan untuk membangun kedekatan tetangga dari 4 jenis paket OSPF lainnya. Ini digunakan selama proses pertukaran dan sinkronisasi LSDB. Ini adalah proses 3 langkah sebagai berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk sinkronisasi basis data ya. Yang pertama itu tentukan router pertama, 2 pertukaran DBD, dan 3 kirim LSR seperti itu. Oke bar, lanjut aja. Ini ya, ada step pertama, tentukan router pertama. Pada status EXSTART, kedua router memutuskan router mana akan mengirim paket DBD terlebih dahulu. Router dengan ID router yang lebih tinggi akan menjadi router pertama yang mengirim paket DBD selama status XC. Pada gambar, router 2 memiliki ID router yang lebih tinggi mengirim paket DBD-nya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu lanjut ke step 2 bar. Ini pertukaran DBD yang dimana router 1 sudah mengirimkan paket hello ke router 2. Kenapa? Karena router 2 itu memiliki ID router SPF paling tinggi. Nah, adanya exchange DBD ini gitu kan, pertukaran ini itu dimana router 2 merespon dari router 1 ya kan. Paket hello yang tadi itu dijadikan paket DBD yang nantinya dikirim kembali ke router 1, dan router 1 itu akan mengaktifkan exchange state, itu mengubah informasinya menjadi, kalau router 1 menjadi exchange state seperti itu. Nah, terus atasnya bar step ketiga. Nah, ini kirim LSR. Router 1 mana gambar, lihat gambar aja. Bawa lagi, masih ada itu, masih banyak. Nah, ini ya. Jadi router 1 itu akan, tadi kan sudah membolak-balik dari router 2 ke router 1 lagi. Router 1 itu akan melakukan proses apa ya, kayak sinkronisasi terlebih dahulu gitu. Ini paket apa yang dikirimkan dari router 2. Lalu di sini akan menjadikan paketnya itu nanti dikirim lagi ke router 2, itu akan menjadi paket LSR. Yang dimana router 1 itu meminta router 2 itu mengubah jaringan networknya. Informasi jaringan networknya itu 172.16.6.0 itu. Lalu bawahnya lagi bar. Oke, baik. Jadi router 2 udah tahu nih, oh router 1 udah ngubah gitu. Nah, jadi router 2 ngirim lagi ke router 1. Oke, ini nih, ini network saya nih, ini saya udah ubah nih. Sekarang jadi 172.16.6.0/24. Paketnya yang tadinya LSR namanya sekarang udah berubah jadi LSU gitu. Nah, lalu masukin lagi dari router 2 nih, kirim lagi ke router 1 gitu. Nah, router 1 udah bilang, oh yaudah terima kasih, jadilah paketnya itu LSACK seperti itu. Nah, kebutuhan akan DR. Kenapa kita harus memilih DR dan BDR? Ini sebenarnya materinya ada di modul 2 ya, tapi di sini ada sedikit materi ya. Jadi jaringan multi akses dapat menimbulkan 2 tantangan bagi OSPF terkait dengan penyebaran LSA, dimana penyebarannya ada 2, yaitu yang pertama adalah untuk pembuatan banyak agencies hubungan. Jaringan internet berpotensi menghubungkan banyak router SPF melalui tautan umum, membuat agencies dengan setiap router tidak perlu dan tidak diinginkan. Hal ini akan menyebabkan jumlah LSA yang dipertukarkan antar router pada jaringan yang sama menjadi berlebihan. Yang kedua, ada penyebaran LSA yang berlebihan. Ini tidak diperbolehkan karena router link state menyebarkan LSA mereka setiap kali untuk diinisialisasi atau tidak ada perubahan topologi. Penyebaran ini dapat menjadi berlebihan. Dan untuk memahami masalah dengan banyak keterkaitan, kita harus mempelajari dari sebuah rumus. Nah, terdapat rumusnya itu N dalam kurung N-1 bagi 2 seperti itu bagi kedekatan. Nah, seperti ada contoh di bawah ini, ada contoh ya, misalnya
Gambar tersebut menunjukkan topologi sederhana dari 5 router yang semuanya terhubung ke jaringan Ethernet multi-akses. Belum selesai, Bar. Atas lebar, atas lebar. Itu tuh. Nah, sebentar. Gambar tersebut menunjukkan topologi sederhana dari 5 router yang semuanya terhubung ke jaringan. Oke, jadi cara menentukan penyebaran LSA yang agar tidak berlebihan itu seperti ini, teman-teman. Misalnya ada 5 router. Ya, N itu adalah jumlah router yang akan kita akses, seperti itu. N misalnya ada 5 router, 5 dalam kurung 5 min 1, berarti 5 kurang 1 kan di duluan kan, di duluan ini dulu. 5 kali 5 min 1 4, ya kan. 5 kali 4 terlebih dahulu, 5 kali 4 itu hasilnya 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, seperti itu, teman ya. Lalu jadi ada 10 ya, 10 yang router bisa membentuk kedekatan saling OSPF seperti itu. Kedekatan DR udah beda lagi nih. Bawah. Nah, ini contoh gambar ya, contoh gambarnya. Ada beberapa kedekatan seperti itu. Bawah lagi, Bar. Bawah lagi. Banjir LSA dengan DR. Peningkatan drastis jumlah router juga secara drastis meningkatkan jumlah LSA di pertukaran antar router. Banjir LSA ini berdampak signifikan terhadap pengoperasian SPF. Coba, Bar, bawah lagi, Bar. Ini kita untuk membandingkan LSA dan juga DR ya. LSA tanpa DR dan LSA dengan DR. Untuk memahami masalah penyebaran LSA yang luas, putar animasi pada gambar. Dalam animasi tersebut, R2 mengirimkan sebuah LSA. Kejadian ini memicu setiap router lain untuk juga mengirimkan sebuah LSA. Yang tidak ditampilkan dalam animasi adalah pengakuan yang diperlukan dikirim untuk setiap LSA yang diterima. Jika setiap router dalam jaringan multi-akses harus menyebarkan dan mengakui semua LSA yang diterima ke semua router lain pada jaringan multi-akses yang sama, lalu lintas jaringan akan menjadi sangat kacau. Oke, boleh kita tampilin dulu, Bar, ini videonya, Bar. Sebentar. Ini ya, router 2 mengirimkan semua paket LSA-nya ke router-router. Oke, semuanya ngirim balasan. Dan dari router yang tengah itu akan menyebarkan multi broadcast, nge-broadcast ke semua seperti itu. Ini tanpa DR, sehingga router apa namanya, si switchnya itu akan kelimpungan. Ini sebenarnya tujuan mau kemana, jadi disebarin broadcast. Sedangkan kalau LSA dan DR, coba, Bar, sebar, ada 2, satu lagi step 2. Nah, kalau ini itu udah tahu dia tujuannya kemana gitu, dia udah tahu. Nah, kita lihat videonya. Kirimlah. Oke, di router 1 ini dia LSA ngirim lagi, terus DR nanti ngirim lagi. Nah, dia udah tahu router mana yang DR, router mana yang BDR gitu. Jadi router yang DR aja itu yang akan mengirimkan semua paket seperti yang di atas tadi ya, untuk ke semua router seperti itu. Dah cukup untuk operasi OSPF bisa kita cukupi sampai sini saja. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri meeting kita mengenai modul 1 ini. Apa judul modul 1? Lihat ke atas dulu, Bar. Judul modul 1 ya, konsep OSPF versi 2 di area tunggal. Saya mewakili teman-teman saya Farel Raditya ini pamit undur diri. Saya akhiri meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.